Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Maya Novitasari, SPDI MPD, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT PT. Pada sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu sebelum mendemonstrasikan proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia secara strategis pada suatu organisasi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi, khususnya dalam penguasaan konsep Strategic Human Research Management, kemampuan berpikir analitis, pemecahan masalah berbasis bukti, serta perancangan strategis pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori, model, dan pendekatan Strategic Human Research Management beserta implikasinya terhadap peningkatan efektivitas organisasi. Kemudian mengevaluasi implementasi fungsi-fungsi strategi manajemen sumber daya manusia berdasarkan teori, bukti empiris, dan kebutuhan organisasi, serta merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan berbasis bukti untuk pencapaian tujuan organisasi. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pada tahap awal, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar Human Research Management dan Strategic Human Research Management. Tahap berikutnya berfokus pada fungsi-fungsi strategi MSDM, meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari isu-isu kontemporer seperti talent management, strategic HR business partner, digital HRM, HRM analytic, serta pemanfaatan artificial intelligence dalam pengelolaan SDM. Perkuliahan diakhiri dengan integrasi konsep strategic human resources management melalui analisis kasus dan penyusunan solusi berbasis bukti, serta evaluasi melalui UTS dan UAS. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan outcome-based education yang berpusat pada mahasiswa melalui kombinasi interaktif lecture, case study, case method, diskusi kelompok, presentasi, refleksi pembelajaran, dan penugasan penyusunan policy brief berbasis hasil penelitian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui analisis studi kasus, presentasi hasil diskusi, partisipasi dan refleksi pembelajaran, penugasan akademik, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa menggunakan berbagai referensi melalui referensi mutakhir antara lain karya Armstrong Tyler, Gary Dessler, dan juga artikel-artikel ilmiah yang bereputasi internasional yang dipadukan dengan hasil penelitian dosen sebagai bentuk integrasi penelitian ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran pada pertemuan kedua dengan topik Strategic Human Research Management. Semoga pembelajaran yang saya sajikan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis kasus, dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran mata kuliah. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, juga selalu bersemangat dalam belajar. Amin, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipersilakan. Oke. Isi siakatnya ya buat presensi dengan token 5027F. Nah, masih ada yang ingat tidak? Kemarin kita membahas materi apa? Konsep dasar Sama fungsinya, Bu. Sama fungsi-fungsinya. Jadi kita membahas tentang konsep dasar manajemen SDM dan juga fungsi-fungsinya. Kalau hari ini kita akan melangkah lagi berkaitan dengan perspektif dari strategis human resources management. Begitu. Apa itu strategis human resource management? Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana tenaga kerja itu sebagai aset, ya, tetapi bagaimana mengelolanya, begitu. Kalau teman-teman melihat di sini, ada apa?
Sekolah A dan sekolah B. Jadi sekolah A dan B ini dia memiliki ruang kelas yang sama, artinya fasilitasnya sama, anggaran pendanaannya sama, kemudian juga jumlah gurunya sama, siswanya juga relatif sama. Kira-kira hasilnya atau outputnya sama atau tidak? Bisa beda, Bu. Bisa beda. Jadi bisa beda, kenapa bisa beda? Kalau menurut saya sih yang paling penting itu ada di perbedaan kepemimpinan kepala sekolahnya, Bu. Jadi kepemimpinan kepala sekolah yang baik ini akan terlihat dengan visi sekolah yang jelas. Oke. Nah, nanti visi sekolah yang jelas ini dapat menggerakkan guru-gurunya di dalam sana, sehingga budaya kerjanya dan output hasil kinerjanya juga akan menjadi baik di sekolah tersebut. Bagus. Ada lagi? Menurut saya budaya organisasi itu juga berpengaruh, Ibu. Budaya Organisasi. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Dan juga kompetensi guru, Bu. Guru yang berkualitas mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Oke, guru yang berkualitas. Tadi apa saja ya? Guru berkualitas, kepemimpinan, organisasi, budaya organisasi ya. Jadi kesemuanya itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengelolaan sumber daya manusia. Tetapi apakah itu berdiri sendiri atau saling berkaitan? Iya, coba silakan. Menurut saya, faktor-faktor tersebut saling berkaitan karena di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kepemimpinan yang baik itu akan membentuk sebuah budaya organisasi yang positif. Kemudian tidak hanya itu, juga didukung dengan pengembangan kompetensi guru yang baik serta sistem pengelolaan SDM yang efektif tentunya, sehingga nantinya akan sebuah organisasi akan tercapai tujuannya. Tercapai tujuannya ya. Oke, kita beri aplaus dulu buat kita semuanya. Baik, tadi sudah betul ya apa-apa yang disampaikan. Terakhir tadi Bu Hana yang menyampaikan terkait tentang bahwa ini saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Maka esensinya strategic human resources management ini tidak hanya memandang apa itu rekrutmen, apa itu seleksi, apa itu pelatihan dan pengembangan, sampai penilaian kerja, tidak hanya sampai di sana. Tetapi bagaimana mengintegrasikan dengan visi misi dari tujuan organisasi tadi yang tadi disebutkan Hana, begitu ya. Maka pertanyaannya bukan bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, tapi bagaimana caranya kita menjadikan sumber daya manusia ini suatu aset yang berharga sehingga organisasi itu mencapai produktivitas maksimal. Oke, nah untuk itu pada akhirnya pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat menganalisis, menjelaskan, menganalisis, kemudian mengimplementasikan, mengevaluasi berkaitan dengan strategic human resources management. Baik, Bapak Ibu semuanya, di slide ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ya menyelaraskan strategi SDM dengan strategi organisasi. Armstrong sendiri mengatakan bahwa strategic human resources management merupakan suatu pendekatan dalam organisasi yang mana mengintegrasikan seluruh kebijakan dan praktik MSDM untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan. Ini sampai sini? Oh iya, pertanyaan Ibu. Ya. Izin bertanya, Ibu, bagaimana cara mencapai keunggulan SDM yang strategis sehingga tercipta organisasi yang unggul? Oke, bagaimana menciptakan strategis itu tadi ya? Nah, masih ingat apa saja dalam tahapan apa fungsi manajemen? Pertama ada apa? Selain kita analisis, ada rekrutmen, seleksi, ada apa lagi? Pengembangan kompetensi, kemudian Manajemen kerja, sistem ketenaga kerjaan. Nah, semuanya itu tadi kan harus saling berkaitan. Misalkan sekarang kan eranya AI ya, kan? Eranya AI. Sekolah itu bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi, digitalisasi, begitu kan ya. Maka ketika sekolah hendak merekrut dengan syarat seperti itu, kebutuhan seperti itu tadi, maka apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Yaitu membuat requirement yang sesuai ini, yang kompeten, yang bisa meningkatkan kualitasnya secara terus-menerus. Jadi harus komit dulu nih di awal bahwa oh syaratnya ini gitu. Kan sebelum seleksi ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu.
bagi masyarakat yang ingin mendaftar, ketika sudah menyesuaikan syarat yang ditentukan oleh sekolah, maka masuk ke tahap seleksi. Nah, itu tadi ya, kita harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan di sejak awal. Begitu ya. Ini sehingga nanti ada sustainable competitive advantage tadi. Bagaimana? Apakah terjawab? Terjawab Ibu, terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, baik teman-teman semuanya, ini tadi ya terkait tentang contoh nyata dari pertanyaan Saudari Destri. Ada meningkatkan kompetensi digital. Kalau tadi rekrutmennya, tetapi setelah masuk menjadi bagian dari sekolah, maka kita perlu peningkatan kompetensi melalui apa coba? Kalau meningkatkan kompetensi, pelatihan, pengembangan gitu ya. Tentu berkenaan tentang penguasaan teknologi digital. Nanti memberikan pelatihan, membangun budaya inovasi serta mengembangkan bagaimana sistem penilaian yang berbasis teknologi. Baik Bapak Ibu, menurut hasil penelitian dari Neil and White seperti yang tampil pada layar ini menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan dengan strategi Human Resources Management, organisasi tersebut akan memiliki produktivitas, kemudian juga akan memiliki tingkat inovasi dan keterlibatan pegawai yang lebih tinggi. Begitu. Nah, sekarang Bu Maya akan ada case study, yang mana case study ini kita akan membentuk 3 kelompok ya. Dari sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya, kelompok 3, gitu ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, teman-teman semuanya, di sebuah SMK mengalami, yuk kita lihat di sini ya bersama-sama ya. Sebuah SMK mengalami tingkat disiplin guru yang rendah. Kemudian pelatihannya tidak berjalan efektif. Banyak guru muda mengundurkan diri. Prestasi sekolah menurun. Wah, kalau kepala sekolah bagaimana ya? Melihat kondisi sekolah yang seperti ini, nah maka ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu antar anggota kelompoknya. Pertanyaan pertama untuk kelompok pertama, akar masalahnya apa sih pada kasus yang tertera tadi? Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2 ini ya, betul ya? Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, kok lagu? Ini kelompok 2 ya? Kelompok 3? Oh, terbalik ya? Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, mohon maaf. Jadi kelompok 1 tadi berkenaan apa akan masalah SDM pada kasus di atas. Kemudian kelompok 2, bagaimana strategi strategic human resources management. Kemudian bagaimana indikator keberhasilannya. Oke ya, Bu Maya memberikan waktu sebanyak 5 menit untuk berdiskusi. Nanti teman-teman bisa memaparkan hasil diskusinya. Sudah siap? Siap, Bu. Silakan. Bagaimana? Apa ada kesulitan? Nama ya. Kalau misal memang ada kesulitan bisa buka laptopnya, cari artikel atau menggunakan teori yang ada. Saya Ibu. Oke, Mbak Syifa, Ya. gimana? Saya dari kelompok 1, mewakili kelompok 1 itu ingin mengutarakan hasil dari diskusi kami. Gitu. Ya. Itu tadi dari kelompok 1 itu pertanyaan adalah apa akar masalah dari SDM pada kasus tersebut, Ibu. Nah, akar masalah utama dari hasil diskusi kami itu bukan hanya rendahnya disiplin guru saja, tapi juga belum optimalnya pengelolaan dari SDM itu sendiri. Nah, hal ini dapat kita lihat dari 3 hal yang sudah ada kasus SMK itu tadi. Yang pertama ada pelatihan yang belum berdampak terhadap peningkatan kompetensi, ada juga tingginya tingkat pengunduran guru-guru Gen Z atau guru-guru muda. Terus yang ketiga ada menurunnya prestasi sekolah. Nah itu, jadi menurut kami strategi organisasi saat ini belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dengan praktik pengelolaan SDM. Oke, berarti kelompok 1 ya mengatakan bahwa pentingnya bagaimana pengelolaan SDM itu mampu dipahami oleh kepala sekolah. Kalau dalam teori organisasi ya, top manager, kepala sekolah, kemudian first line manager ya, middle dulu baru first line. Artinya saling berkolaborasi bagaimana menciptakan kualitas itu sendiri melalui pengelolaan SDM. Oke, ada tanggapan lainnya? Oke, dari kelompok 2 berarti ya, bahasa kimi ya. Jadi kelompok kami mengusulkan 4 strategi, Bu. Jadi yang pertama 4 strategi. Okay. Yang pertama itu adalah menyelaraskan perencanaan SDM dengan visi dan tujuan sekolah. Yang kedua itu ada melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi guru. Yang ketiga ada menerapkan sistem manajemen kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Okay. Dan yang terakhir keempat itu membangun sistem penghargaan dan
pengembangan karir agar motivasi guru meningkat. Jadi biasa ya. Oke, masih ada. Oke, silakan lanjut. ya, jadi dengan demikian seluruh praktik MSDM menjadi terintegrasi dalam mendukung tujuan organisasi, Bu. Oke, good ya, luar biasa. Jawaban dari kelompok 2. Tadi ada 4 strategi. Nah, kita kumpulkan dulu nih ya jawaban yang lainnya karena ada pertanyaan terakhir bagaimana indikator keberhasilannya. Terima kasih. Lanjut. Saya izin menjawab Ibu dari kelompok 3. Ya. Jadi bagaimana sih tadi pertanyaannya bagaimana indikator keberhasilannya? Nah, menurut kelompok kami itu disiplin, Bu. Jadi disiplin itu memang merupakan salah satu indikatornya. Namun keberhasilannya itu juga tidak dilihat dari satu pandangan aja, tapi sejauh mana sih strategi pengelolaan SDM-nya yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhannya, Ibu. Oke, ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Nah, tadi sudah 3 pertanyaan, sudah terjawab semua. Yang pertama berkenaan tentang akarnya, masalahnya apa, strateginya apa saja, kemudian juga bagaimana indikator keberhasilannya. Tadi terakhir ya, berkenaan tentang disiplin. Apakah cukup dengan disiplin saja untuk indikator keberhasilannya? Tidak, Ibu. Tentu tidak ya. Nah, maka hal yang paling penting bukan hanya perubahan perilaku jadi dalam strategi human resources management itu bukan hanya perubahan perilaku individu, tetapi bagaimana individu tersebut melalui proses strategi human resources management ini mereka dapat mengubah organisasi agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Bagaimana caranya? Tadi yang sudah disebutkan ya strateginya tadi. Apa salah satunya? Pelatihan, pengembangan, kemudian apa lagi? Manajemen kinerjanya, bagaimana KPI-nya itu berjalan, key performance indikatornya berjalan. Karena nanti ketika SDM itu di dalam pendidikan misalnya di sekolah mereka melakukan indikator kerjanya itu tentu akan dinilai. Setelah dinilai biasanya kan kita evaluasi ya, kepala sekolah mengevaluasi. Tetapi dalam strategi human resources management ini tidak sebatas hanya evaluasi saja, tetapi bagaimana inovasinya ketika ada temuan-temuan yang itu harus ada perbaikan sehingga continuous improvement terus berjalan. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke refleksi ya, akhirnya masuk ke penghujung perkuliahan. Bapak Ibu, apakah ada insight dalam perkuliahan ini yang Bapak Ibu dapatkan? Boleh angkat tangan bagi yang mau. Oke, ada banyak ya, ada beberapa. Mungkin dari sisi kanan saya ada Mas Dibi, nanti Mbak Anin ya, Bu Anin ya, silakan. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya mengenal sekaligus memahami kalau semisal pengelolaan SDM itu tidak lagi bersifat administrasi, tetapi menjadi sebuah bagian strategi organisasinya tersebut. Oke, good. Tadi satu lagi, terima kasih Bapak Didi. Jadi setelah mengikuti kelas ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa seluruh fungsi dari MSDM seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja dan juga penghargaan itu harus saling terintegrasi agar mencapai tujuan organisasi. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Betul sekali apa yang disampaikan dapat kita simpulkan di dalam strategic human resources management. Walaupun kita telah mengetahui bagaimana proses manajemen SDM, itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan ini secara teoritis pengelolaan manajemen SDM ini adalah bagaimana strategi organisasi sehingga saling terintegrasi, ini disebut strategik ya, strategic human resources management, sehingga tujuan tadi bisa tercapai. Apa tadi SDM yang unggul, kompetitif, dan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai tindak lanjut mata kuliah kita hari ini pada materi ya strategi human resources management, maka Bapak Ibu diminta untuk menyusun policy brief yang mana sepanjang 2-3 halaman mengenai peningkatan SDM di institusi masing-masing berdasarkan konsep yang telah kita pelajari ya, paling tidak artikelnya 5. Misal Pak Hakim ini bisa di Kemenak ya, nanti ada di Istikpora ya, di Dinas Pendidikan, Kemendikbud, monggo ya, Bapak Ibu bisa di wilayah di tempatnya masing-masing. Ibu Astri di mana Ibu Astri? Balai Diklat PKI Jogja. Oh, Balai Diklat ya, lembut sekali suaranya Mbak Astri. Ya. Baik, jadi nanti gunakan 5 artikel ini ilmiah, dan jika memang Bapak Ibu menggunakan AI dipersilakan, hanya saja tetap harus dianalisis, diverifikasi, dan tetap bertanggung jawab dalam penggunaan AI.
Baik Bapak Ibu semuanya, sekian perkuliahan kita hari ini, begitu ya, kok tegang sekali ya, apa mau lanjut? Bapak Ibu, terima kasih, semoga perkuliahan kita bermanfaat dan membawa berkah gitu. Untuk itu kita akhiri dengan lafaz syukur terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu. Baru saja Bapak Ibu menyaksikan salah satu sesi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berfokus pada topik Strategic Human Resource Management. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis permasalahan nyata melalui case method, berdiskusi secara kolaboratif, mempresentasikan hasil analisis, serta melakukan refleksi pembelajaran. Maka, pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan melanjutkan pembelajaran melalui penyusunan policy brief berbasis bukti sebagai bentuk penerapan konsep yang telah dipelajari. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, berkolaborasi, serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja di organisasi. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta LL Dikti Wilayah 5 Yogyakarta atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, para pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Demikian demonstrasi praktik pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga ikhtiar melalui sertifikasi dosen ini dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme dosen, memperkuat mutu pembelajaran di perguruan tinggi, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.